Baik, bismillahirrohmanirrohim. Izin memperkenalkan diri, saya Ari Maulana, NIM 2285190043. Akan melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan siswa di dalam kelas, yaitu pada bagian siswa yang hiperaktif dan siswa yang agresif, atau dalam tanda kutip siswa yang kasar. Nah, pada bagian ini saya akan membahas dua subbab. Subbab yang pertama yaitu karakteristik perilaku agresif, dan yang kedua yaitu peran guru dan orang tua dalam menangani anak yang berperilaku agresif. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang karakteristik perilaku agresif. Ada menurut Marcus dalam bukunya Aggression and Violence in Adolescence tahun 2007 halaman 11 bahwa perilaku agresif ini mempunyai ciri-ciri, diantaranya yang pertama yaitu kejadian perilaku seperti menabrak atau mendorong dan lain-lain. Ada yang kedua yaitu perilaku nonverbal yang timbal balik seperti berkelahi dengan menyejajarkan bahu, memandang dengan sangat lama, atau mengepalkan tangan seperti tinju dan lain-lain. Ada yang ketiga yaitu kesadaran hubungan seperti persaingan melalui sepak bola dan lain-lain. Dan yang keempat menurut Marcus ini yaitu penjelasan motivasi yang diikuti pertengkaran mulut. Nah, ada juga pendapat yang lain menurut Antasari dalam bukunya yaitu Menyikapi Perilaku Agresif Anak tahun 2006 halaman 90 sampai 92 bahwa ciri-ciri perilaku agresif ini yang pertama yaitu menyakiti atau merusak diri sendiri, orang lain, atau objek-objek penggantinya. Nah, perilaku agresif yang dilakukan seseorang menimbulkan bahaya kesakitan berupa fisik. Berupa fisik ini yaitu pemukulan, dilempar benda keras, dan lain sebagainya. Dan juga berupa psikis, yaitu diancam, diteror, dan lain sebagainya. Ada yang kedua yaitu tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasarannya. Nah, perilaku agresif, terutama agresi keluar, pada umumnya juga memiliki ciri tidak diinginkan oleh organisme yang menjadi sasarannya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir menurut Antasari ini ada perilaku yang melanggar norma sosial. Nah, masyarakat akan menganggap sebuah perilaku menjadi agresif ketika dikaitkan dengan pelanggaran norma sosial, misalnya melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah atau yang lain-lainnya yang melanggar norma sosial. Nah, kesimpulan dari beberapa karakteristik perilaku agresif tersebut lebih mengarah kepada perilaku negatif yang menimbulkan kerugian kepada orang lain sebagai korban perilaku agresif. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai peran guru dan orang tua dalam menangani anak yang berperilaku agresif. Nah, pada pembelajaran di sekolah, guru menjadi tokoh yang sentral. Namun ketika di rumah, orang tualah yang menjadi sosok sentral. Jadi keduanya berperan penting dalam menangani anak berperilaku agresif. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk menangani anak yang berperilaku agresif. Di antaranya dengan modifikasi perilaku yang dikembangkan berdasarkan operant conditioning dari Skinner, meliputi 5 langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan perubahan perilaku. Yang kedua, menetapkan reinforcement yang sesuai. Yang ketiga, menetapkan prosedur untuk perubahan perilaku. Yang keempat, melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dan mencatat hasil penerapan prosedur tersebut.
Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan revisi. Nah, selanjutnya ada 3 pandangan teoritik dari perilaku dan informasi yang dikembangkan. Yang pertama, nilai dan perilaku dicontohkan. Yang kedua, nilai dan perilaku diperkuat. Yang ketiga, nilai dan perilaku dipelajari. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi perilaku agresif ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui pemberian model atau keteladanan, berbagai aktivitas untuk mengatasi perilaku agresif anak, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Sekolah harus melibatkan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Sekolah juga bisa melibatkan orang tua sebagai partner dalam berbagai aktivitas. Nah, maka dari itu, peran orang tua dan guru sama-sama penting dalam menangani anak yang berperilaku agresif. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.